Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sapitri, mahasiswa IKIP Budi Utama Malang angkatan 2019 dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan memaparkan materi terkait teks berita. Nah, di mana materi teks berita pernah kita jumpai pada kelas 8 SMP. Apa sih yang dibahas dalam teks berita? Apa sih unsur-unsur yang terdapat pada teks berita? Oke, mari kita simak video berikut ini. Pengertian teks berita. Teks berita adalah suatu kejadian atau peristiwa yang disampaikan dan disiarkan berdasarkan fakta, nyata, tanpa dipengaruhi oleh opini. Nah, pengertian berita menurut Kurt 2010 mengemukakan bahwa berita adalah suatu peristiwa atau kejadian di dalam masyarakat yang disiarkan secara tertulis dalam media tulis, contohnya seperti surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, atau dalam suara, disiarkan melalui radio, atau juga dalam media suara dan gambar, disiarkan melalui televisi. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Suatu berita dinyatakan baik bila memenuhi syarat dan ketentuan berita. Di antaranya mengandung unsur-unsur berita. Adapun unsur dalam berita meliputi yang pertama ada what, diartikan dalam bahasa Indonesianya apa. Menjelaskan terkait topik apa saja yang sedang dibicarakan dalam peristiwa atau berita tersebut. Yang kedua ada who, diartikan dalam bahasa Indonesia atau siapa. Menjelaskan terkait siapa saja yang terlibat dalam peristiwa atau berita tersebut. Yang ketiga ada why, diartikan dalam bahasa Indonesia mengapa. Menjelaskan mengapa berita atau peristiwa itu bisa terjadi. Yang keempat ada when, diartikan dalam bahasa Indonesia kapan. Menjelaskan kapan terjadinya peristiwa atau berita tersebut. Nah, biasanya terjadi pada malam hari atau pada siang hari. Selanjutnya ada where, dalam bahasa Indonesianya di mana. Menjelaskan terkait tempat atau letak terjadinya suatu peristiwa atau berita tersebut. Selanjutnya ada how, diartikan dalam bahasa Indonesianya bagaimana. Menjelaskan terkait kronologis bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada faktual, berisikan kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa. Yang kedua ada aktual, berisikan kejadian yang sifatnya benar-benar dan sungguh terjadi dan sedang hangat yang menjadi bahan perbincangan banyak orang. Ciri yang selanjutnya unik dan menarik. Unik dan menarik maksudnya dapat menimbulkan rasa ingin tahu menyimak berita tersebut. Kejadian yang menarik biasanya bersifat menghibur. Nah, yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Maksudnya teks berita yang dapat mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik jika masyarakat luas tertarik, maka akan berpengaruh bagi masyarakat sebagai pendengar. Selanjutnya ciri yang kelima, terdapat runtutan waktu dan kronologis kejadian. Maksudnya, teks berita biasanya selalu dilengkapi oleh runtutan waktu, kejadian, dan kronologis meliputi kapan, di mana kejadian itu berlangsung. Selalu dicantumkan dalam teks berita. Oke, ciri yang keenam, objektif. Maksudnya, berita yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan, tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. Ciri yang selanjutnya, ciri yang ketujuh, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Maksudnya, teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang baku, sederhana, dan komunikatif. Ciri yang terakhir, yang kedelapan,
ejaan atau EYD. Maksudnya, penggunaannya pun sederhana dan komunikatif, dapat mempengaruhi pembaca dengan apa yang terjadi. Selanjutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita biasanya digunakan dalam menulis suatu berita. Terdapat ada 4 bagian. Yang pertama ada judul teks berita, yang kedua ada kepala atau teras berita, yang ketiga ada tubuh berita, dan yang keempat ada ekor berita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Menurut Korsasih 2017 menyatakan bahwa teks berita terdiri atas 6 kaidah kebahasaan, yaitu penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, serta penggunaan konjungsi temporal dan penjumlahan. Oke, sekian dari pembahasan materi teks berita yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan mengenai materi dan teks berita yang saya sampaikan, bisa komen di kolom komentar. Oke, videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.